Kembali bersama kami, pemirsa. Mantan Menpora Imam Nahrawi divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Hak politik Imam juga dicabut selama 4 tahun sejak Imam selesai menjalani pidana pokoknya. Majelis Hakim menyatakan Imam terbukti bersalah dalam kasus suap dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Majelis Hakim juga menghukum Imam membayar uang pengganti senilai 18 miliar rupiah lebih dari yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Imam dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Atas putusan ini, pihak Imam meminta waktu untuk memikir. Menyatakan terdakwa Imam Nahrawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 pertama dan dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Imam Nahrawi dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 18 miliar 154 juta 230.882 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi pesakitan karena menerima gratifikasi senilai 8,6 miliar rupiah. Asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sudah terlebih dahulu divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah pada 15 Juni lalu. Kasus korupsi dana hibah KONI dari Kemenpora pada 2018 lalu menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Setelah ditahan KPK, Imam menjalani sidang perdana pada 14 Februari lalu. Penetapan tersangka Imam Nahrawi merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Awalnya KPK menjerat 5 tersangka, yakni Ending Fuad Hamidi, Joni E. Awoy, Mulyana, Adi Purnomo, dan Eko Trianto. Imam sebelumnya diduga menerima suap sebesar 26,5 miliar rupiah secara bertahap sejak 2014 hingga 2018 melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum. Namun pada sidang dakwaan, Imam didakwa menerima suap 11,5 miliar rupiah. Sementara Miftahul Ulum sudah terlebih dahulu divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah pada 15 Juni lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Buronan kasus korupsi CC Bank Bali, Joko Chandra, mengajukan sidang peninjauan kembali atas vonis 2 tahun penjara. Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini sejak tahun 2009 lalu untuk menghindari penahanan. Sidang peninjauan kembali atau PK buronan kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan PK diajukan terhadap 2 putusan, khususnya terhadap penerapan pasal 263 ayat 1 KUHP, di mana jaksa tidak berhak melakukan permohonan PK. Namun Joko Chandra sendiri tidak dapat hadir dalam sidang karena sakit, hingga sidang ditunda sampai 6 Juni mendatang. Sidang hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang tidak enak badan. Kita ada surat keterangannya, sakit resmi, kita sudah serahkan ke majelis. Ya, mudah-mudahan kesempatan berikutnya bisa hadir. Teman-teman dengar sendiri tadi penundaannya di tanggal 6 Juli.
Kalau syarat kehadiran kan itu syarat formil dari undang-undang. Jadi yang mensyaratkan adalah undang-undang. Sementara itu, jaksa dari Kejaksaan Agung, Agung Budi Triyono, meminta Joko Chandra hadir dalam sidang berikutnya. Menurutnya, terpidana harus hadir untuk permohonan dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang kemudian akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Wajib hadir, itu syarat formal yang harus yang sudah diatur oleh undang-undang. Kalau tadi sakitnya kenapa Pak kalau boleh tahu? Itu tadi hanya mengajukan surat sakit yang ditunjukkan kepada majelis hakim. Untuk sakitnya apa, kita tidak tahu. Dari rumah sakit mana, Pak? Di KL. Oh, di Singapura? Iya, di Kuala Lumpur. Sebelumnya, Joko Chandra divonis bebas dari tuntutan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara korupsi pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali pada 2008 lalu. Namun Oktober 2008, Kejagung melakukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Joko Chandra kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun, denda 15 juta rupiah, dan wajib mengembalikan uang sebesar 546 miliar rupiah kepada negara. Joko Chandra kemudian menjadi buron kejaksaan setelah kabur ke Papua Nugini sejak Juni 2009. Mei 2016, MK mengabulkan permohonan PK Joko Chandra yang berlanjut dengan sidang pada Senin ini. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Zulkifli, dan Ardi Nugroho, iNews melaporkan.